Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah dari Taman Pendidikan Anak Usia Dini An-Nuha. Selamat datang di kediaman kami. Terima kasih atas kehadirannya. Pada saat ini kita akan belajar tentang budaya positif. Sebelum ke dalam materi, saya ingin memberikan ice breaking dulu untuk biar kita semangat mempelajari materi kita hari ini ya. Sekarang saya kasih contoh dulu ya ice breakingnya. Ini namanya tepuk semangat yang terbaru. Tepuk semangat, dang dang dang. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Ya, itu berbeda dari biasanya ya. Jadi dang dang ding dung. Ya, silakan berdiri dulu. Harus ekspresif. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang, Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Besok bisa diajarkan ya ke murid-muridnya ya. Nah, sekarang saya hari ini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, maka saya harus mengimbaskan materi modul 1.4 ini kepada Bapak Ibu guru yang lain. Ya. Nah, Ustazah di sini saya undang untuk pengimbasan ini supaya terlaksana tugas saya tersebut ya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sekarang masuk ke materi tadi budaya positif. Budaya positif itu bisa dimulai dari teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ya, menurut Dr. William Glasser, teori kontrol itu didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk memilih perilakunya sendiri. Semua perilaku adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasar. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena memenuhi kebutuhan kita yang 5 di bawah itu, ya. Karena kebutuhan dasar manusia melakukan sesuatu itu untuk memenuhinya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu apa? 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk dicintai dan diterima oleh orang lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk merasa memiliki kontrol atas hidup kita. Yang keempat, kebutuhan untuk merasa bebas dalam membuat pilihan sendiri. Yang kelima, kebutuhan untuk merasakan kesenangan dan kepuasannya. Saya pindah ke sini aja. Nah, di sini bisa dilihat teori kontrol menurut Dr. William Glasser itu perilaku itu untuk memenuhi salah satu atau lebih 5 kebutuhan dasar. Apabila dari salah satu 5 ini satunya tidak terpenuhi, maka kita akan melakukan sesuatu untuk memenuhinya, ya kan? Contohnya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita butuh makan, ya kan? Otomatis kita akan mencari dengan segala upaya untuk memenuhi makan tersebut. Ada orang yang berpikirnya positif, cari makan dengan yang halal, begitu kan? Meskipun itu mungkin cuma sedikit. Tapi ada yang di luar kontrol, bersikap negatif sehingga memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara apapun yang tidak halal, seperti itu ya. Begitu. Jadi bila melihat orang lain melakukan sesuatu yang negatif, oh berarti ini salah satu kebutuhan dasarnya dia tidak terpenuhi, begitu ya.
Tapi ada yang melakukannya secara positif dan ada yang melakukannya secara negatif. Begitu. Kita lanjutkan. Nah, sekarang penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu, disiplin diri itu adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itu namanya disiplin diri. Ada nilai-nilai yang kita hargai, ya. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin diri itu melakukannya dengan rasa tanggung jawab. Kemudian ada kebajikan universal. Kebajikan universal itu kebajikan yang kita yakini bersama. Contohnya apa ya yang kita yakini bersama kebajikan? Melaksanakan perintah agama. Terus ada lagi? Empati, menghormati. Itu kan universal, semua pasti meyakini itu ya. Kemudian disiplin positif perlu diberlakukan di sekolah, ya, karena kita sedang membahas sekolah bukan rumah ya. Di sekolah namun perlu didiskusikan atau dimusyawarahkan bersama guru, murid, dan orang tua agar disiplin atau budaya positif menjadi suatu kebiasaan yang baik, positif tanpa ada yang dirugikan. Terlebih bagi murid itu sendiri agar merasa nyaman dalam mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Yang dimaksud di sini, kalau selama ini kita mengenal tata tertib, ya kan? Peraturan. Kalau sekarang kita bergeser menjadi disiplin positif. Nah, kalau dulu tata tertib yang mengeluarkan siapa? Sekolah, kepala lembaga atau bapak ibu guru. Nah, sekarang untuk disiplin positif itu yang mengeluarkan itu bersama-sama guru termasuk siswa, ya, dan seluruh lingkungan yang ada di sekolah tersebut. Ada disiplin positifnya itu di kelas, ada di sekolah, ya kan? Kita sedang membicarakan di sekolah ya. Kalau di kelas berarti yang ikut dalam kesepakatan disiplin positif itu siapa? Guru dan muridnya. Kalau di sekolah yang ikut dalam kegiatan disiplin, maksudnya yang membuat kesepakatan tersebut siapa? Kepala sekolah, guru-guru, karyawan, ya kan, dan murid-muridnya semua ikut terlibat begitu. Jadi tidak salah satu yang memberikan peraturan saja, tapi atas kesepakatan semua pihak yang ada di situ. Begitu ya. Ada yang bertanya? Saya. Sampai di sini ya? Iya. Ustadzah, siapa ya? Ustadzah Nurnas. Ustadzah Nurnas. Iya, silakan. Saya mau bertanya, bagaimana caranya menerapkan disiplin positif dan menerapkan kebajikan sebagai universalnya? Menerapkan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal ya Bu ya. Nah, menerapkan disiplin positif itu dengan pembiasaan, ya, dengan pembiasaan melalui kesepakatan tadi kita akan berarti aku kemarin sudah janji loh, sudah sepakat loh mau melakukan ini. Kalau aku melanggar kan aku malu, itu kesepakatan saya begitu kan, muridnya kan, termasuk gurunya kan, karena disepakati bersama dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi yang sudah dipahami, disepakati bersama kalau itu baik ya untuk kita semua. Bagaimana menerapkannya dalam lingkungan sekolah? Diberikanlah pembiasaan-pembiasaan setiap harinya kepada anak-anak tentang disiplin positif itu. Contohnya tidak datang terlambat ya. Disiplin positif ini tidak datang terlambat, tidak memberikan hukuman atau perkataan yang kasar, tetapi kita kasih contoh dulu ke anak-anak. Kita datang duluan begitu. Kemudian kalau ada anak yang terlambat datang jangan dimarahin terus dihukum, tetapi kita tanya alasannya apa dan kita bersama-sama cari solusinya. Seperti itu contohnya untuk datang terlambat, dan banyak lagi contoh disiplin positif yang lainnya gitu ya.
Sudah paham? Apa perlu tambahan? Insya Allah sudah. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Ini tadi sudah ya ini ya. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi ya. Nah, sekarang ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Jadi motivasi perilaku manusia tadi kan ingin memenuhi kebutuhan tuh ya, yang 5 tadi. Sekarang motivasinya apa? Melakukan hal tersebut. Yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang nomor 3 ya, pada murid kita, yaitu menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka hargai. Kalau nomor 1 cuma untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, contohnya seperti ini. Aku tertib kalau ada bu guru, tapi kalau aku gak ada guru gak usah tertib, terus kan gak kena hukuman dia ya. Karena dia motivasinya cuma untuk ketidaknyamanan atau hukuman, cek gak dapat hukuman aja. Berarti tidak tertanam dalam dirinya itu. Berarti kalau ada orang aja dia takut, kalau gak ada orang bebas gitu ya. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin dia dipuji begitu, atau dapat penghargaan atau apa, maka dia melakukan hal yang baik. Ya, sebenarnya kan tidak seperti itu ya. Hal yang baik itu mau dipuji, mau enggak ya tetap melaksanakan hal yang baik. Nah, yang kita tanamkan kepada murid kita itu yang nomor 3, untuk menjadi yang mereka inginkan. Maksudnya yang mereka inginkan itu kebajikan universal tadi ya. Itu kita menanamkan motivasi nomor 3 itu untuk menjadi yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka hargai. Kan harus yakin dulu baru bisa menghargai ya. Oh, saya ini harus tertib karena saya membutuhkan ketertiban tersebut di kelas. Contohnya, saya harus tertib nih di kelas biar nggak ramai di kelas, karena dengan tertib di kelas anteng aku bisa nyaman nih belajar gitu kan. Nah itu yang mereka hargai ya, nilai-nilai yang mereka hargai. Situ ada yang bertanya? Iya. Mengapa bentuk hukuman itu tidak boleh diberikan kepada anak? Bentuk hukuman itu tidak boleh diberikan kepada anak. Ya, sama Ustazah siapa ya? Mohon maaf. Ustazah Aisyah. Sama Ustazah Aisyah. Ustazah Aisyah, hukuman itu tidak boleh diberikan kepada anak karena hukuman itu akan membuat anak jadi kayak dendam, kayak marah, kayak benci. Jadi hukuman tersebut tidak memberikan efek yang menanamkan dengan keinginannya sendiri gitu lah. Karena takut aja gitu hukuman itu, dan dia pun akan tertanam dalam dirinya tuh rasa benci dan marah. Orang ini menghukum aku kayak gitu ya. Nanti ada di materi selanjutnya tentang bagaimana cara kita mendisiplinkan anak tidak melalui hukuman, begitu ya Ustazah ya. Jadi jangan dihukum, tapi ditanya dulu baik-baik, terus dia harus tadi itu kamu salah atau benar, kita ajak omong. Ada nanti di sesi terakhir ya, tentang cara ngajak anak mencari solusi, mengetahui masalahnya seperti apa, anaknya sendiri tahu masalahnya dan dicarikan solusi. Dia juga tahu solusi menurut dia, bukan menurut kita ya. Jadi dia sendiri yang mencari solusi nanti ya. Gitu. Terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup. Iya, makasih. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ada hukuman itu pasti ada konsekuensi,
dan restitusi. Hukuman atau konsekuensi adalah apa yang didapatkan ketika seseorang melanggar suatu peraturan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Hukuman bisa berupa fisik atau psikis. Betul? Kalau kita menghukum kan nggak mungkin 10 hari yang lalu, aku kan pengen orang ini loh. Enggak kan ya? Jadi tiba-tiba anak itu umpamanya bikin ulah apa, kamu kan kita langsung spontan kan hukumannya. Kayak gitu ya. Bisa berupa fisik atau psikis. Maksudnya fisik itu umpamanya anak itu disuruh push up. Ya, psikis dengan kata-kata kita yang kurang baik. Ya, itu juga bentuk hukuman untuk anak. Nah, kita di sini sekarang belajar menghindari hal-hal tersebut, gitu. Biar anaknya nanti lebih baik lagi dengan keyakinan yang baik tadi menurut dia. Kemudian ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kondisi bagi murid, anak itu bisa memperbaiki kesalahannya dengan keyakinannya, begitu ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir untuk bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Yang dimaksud restitusi di sini begini. Seorang anak melakukan kesalahan, ya kan? Nah, bagaimana kita caranya supaya anak tersebut bisa memperbaiki kesalahannya dan bisa kembali lagi dengan karakter yang lebih kuat. Itu caranya dengan kolaboratif. Maksudnya kolaboratif bagaimana, Bu? Maksudnya jadi bukan kita sih, kamu harus A, B, C. Ya, itu namanya dikte. Tapi anaknya entah mau entah enggak, entah terpaksa gitu kan. Itu akhirnya tidak tertanam dalam diri anak. Kan bukan kemauan aku disuruh guru, ya kan? Nah, yang dimaksud kolaboratif di sini menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Jadi idenya itu dari muridnya. Oh iya Bu, aku tadi salah ini. Terus kamu maunya gimana nanti? Aku maunya seperti ini. Nah terus bagaimana cara kamu menebus kesalahanmu? Aku akan begini. Itu dari dalam diri anaknya sendiri. Yang dinamakan kolaboratif itu jadi ada komunikasi dari guru dan muridnya. Yang mencarikan solusi itu kita cuma mengarahkan dia yang akan berpikir sesuai dengan keinginannya, gitu ya. Oke. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa ada yang bertanya? Apa kita lanjutkan dulu ya? Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Kok bisa ya penghargaan jadi dihukum ya? Ya, selama ini kita menganggap tuh penghargaan itu, wah keren dapat penghargaan, ya kan? Penghargaan itu cuma untuk orang-orang terbaik aja. Kita kan berpikirnya begitu ya. Ternyata dalam penghargaan itu, menurut Alfikon mengemukakan baik hukuman dan penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Loh kok malah menghancurkan ya? Nah, memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan memberikan hukuman, tindakan yang sama yaitu penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Kita lanjutkan dulu. Nah, kembali lagi yang tadi ya, tentang dihukum oleh penghargaan. Yang dimaksud di sini, kalau dia itu, jadi kalau mendapat penghargaan, kamu kalau begini akan dapat penghargaan ini. Dia kan mindsetnya, motivasinya, aku dapat penghargaan. Aku biar dipuji bu guru, aku biar dapat A, dapat B, dapat C, begitu. Jadi kita nggak menanamkan kebajikan universal tadi, ya. Kan ada iming-iming penghargaan ini loh, gitu lah ya. Seharusnya kan itu dari dalam hatinya dia. Oh, aku harus begini ini karena buat kebaikanku sendiri, bukan karena penghargaan tersebut, begitu. Itu yang dimaksud dihukum oleh penghargaan.
Jadi kita nanti jangan gimana ya? Ya anak-anak, nanti kalau kamu berbuat begini, nanti dapat hadiah loh. Nah, jangan selalu begitu. Maksudnya jangan selalu begitu. Biarkan kita tanamkan dia berbuat karena kemauannya, karena keyakinannya, gitu ya. Kalau itu baik memang begitu, bukan karena ini hadiah. Boleh sih hadiah, tapi ya sesekali, jangan sering-sering. Maksudnya biar dia tidak terlena melakukan kebaikan itu untuk hadiah-hadiah atau penghargaan saja, gitu ya. Kita lanjutkan. Ada restitusi. Apa yang dimaksud restitusi? Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi ini yang tadi kita ini menunjukkan kesalahannya dan memintanya untuk melihat kesalahannya. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya kepadanya mengapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Tadi yang dialog yang kolaboratif tadi itu namanya restitusi ya. Ketika anak melakukan kesalahan, kita akan bersama-sama menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya. Jadi kita tanya tuh, anak tuh kita panggil. Kamu tadi berbuat salah apa? Dia kan masih tahu kesalahannya, jawab ya kan? Ini tadi salah apa benar perbuatanmu? Salah. Berarti dia sudah tahu kalau itu salah. Ya. Yang kedua, mengingatkan murid akan kesalahannya di waktu yang sebelumnya. Nah, kalau sudah tahu kesalahannya, kita cari nih, apa yang akan menjadi solusi? Kamu maunya bagaimana? Apa akan dilakukan lagi yang seperti itu tadi? Besok nanti kamu mau bagaimana? Kalau kayak gitu, kamu akan melakukan seperti apa, ya? Kemudian yang terakhir bertanya, nah besok-besok kamu kalau punya menghadapi situasi seperti itu, kamu bagaimana? Contohnya seperti ini, ada anak terlambat, kita tanya, jangan langsung dihukum. Loh kamu terlambat, kamu setiap hari terlambat, jangan begitu ya. Terus ada, nah harusnya kita tanya dulu, loh kamu tadi kenapa terlambat? Kan mesti ada alasan di setiap perbuatannya kan. Itu tadi, contohnya, itu tadi mamaku masih ngurusin adik bu, tuh, masih ngurusin adik. Terus sebaiknya kalau mama sibuk ngurusin adik, sebaiknya kamu gimana? Aku bantu mamaku, ya kan? Dia kan sudah tahu ternyata ya, tahu kesalahannya tadi datang terlambat, tahu dia kesalahannya datang terlambat. Terus kalau mama sibuk ngurusin adik, kamu gimana? Bantuin mama. Dia tahu biar cepat mamanya itu kerjaannya, dia harus bantu, ya kan? Nah kemudian, besok kamu gimana? Nggak terlambat lagi bu. Nanti kalau aku mau berangkat, aku menyiapkan perlengkapan saya sendiri, terus bantu mama biar mama cepat bisa mengantarkan saya ke sekolah. Ini yang menemukan siapa? Bukan gurunya. Anaknya sendiri yang menemukan solusinya, sehingga itu akan tertancap kuat di ingatan anak, begitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu disiplin positif yang dilaksanakan di dalam kelas. Ya. Keyakinan kelas itu salah satu cara yang efektif menerapkan budaya positif di sekolah adalah dengan menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Kesepakatan ini dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif. Nah, ini ada di sini disepakati bersama. Ya. Jadi bukan tata tertib lagi sekarang, tapi kesepakatan kelas. Bukan dari bu guru kesepakatannya. Bu guru nulis pokoknya aturan di kelas harus A, B, C, D. Enggak. Jadi keinginan semua anak itu ditampung. Kamu pengen kelas seperti apa nih? Dibuatlah kesepakatannya bersama. Aku pengen begini. Semua anak diajak loh ya dalam kesepakatan kelas ini. Oh, sudah disepakati anak-anak kalau seperti ini kesepakatan kelas kita.
Sudah Bu, dibuatlah kesepakatan kelas tersebut di kelas. Nanti ketika anak melanggar, diingatkan ini yang buat kamu loh, bukan Bu guru. Ini kesepakatan kita bersama. Kira-kira anak-anak akan mengingkari apa enggak? Enggak. Kesepakatan itu dibuat, ditempel di kelas. Hasilnya itu kalau bisa dilaminati. Nanti enak. Nah, kamu sudah melanggar yang kemarin kita sepakati bersama, ya? Nah, gitu. Kita lanjutkan dulu ya. Oh, ada yang bertanya? Iya? Selain perbedaan cara buat aturannya, keyakinan kelas dan tata tertib kelas, kira-kira apa ada perbedaan lain dalam hal mungkin manfaatnya? Oh iya. Keyakinan kelas dengan tata tertib ya. Keyakinan kelas dengan tata tertib jelas berbeda itu tadi ya. Kalau tata tertib tadi satu arah, pihak guru atau sekolah yang membuat. Kalau keyakinan kelas bersama, malah muridnya yang banyak mengeluarkan pendapat, bu guru cuma menampung saja, ya kan? Oh si A pengen gini ditulis Bu, si A pengen ini B ini ditulis semua. Nah itu perbedaannya keyakinan kelas dan tata tertib. Terus yang kedua tadi, apakah ada pertanyaan tadi? Perbedaan selain cara membuat aturannya tadi kan, kalau yang keyakinan kelas itu antara guru dan muridnya, gitu. Kalau yang tata tertib kan satu arah saja. Satu arah Atau saja. Itu selain itu apa ada perbedaan lain? Oh cuma itu aja ya. Dan ada kalimat-kalimat positif. Kalau keyakinan kelas itu enggak, kalimatnya bukan tidak boleh datang terlambat, tidak begitu, datang tepat waktu. Jadi enggak ada kalimat penekanan gitu, enggak ya, kalimatnya harus kalimat positif. Cuma itu aja yang beda. Nih, ada lagi yang bertanya? Kita lanjutkan ya. Nah, di sini tadi kita sudah membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi ada 5 kebutuhan dasarnya. Isinya ini ada ya, manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, tadi kebutuhan yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, untuk memenuhinya tentu akan melakukan dengan berbagai cara, iya kan? Iya, kita butuh makan ya. Ya apa caranya, meskipun kita nggak punya uang ya caranya kita bekerja, cari uang ya kan? Kemudian kasih sayang. Aku pengen disayangi deh sama orang tua, contohnya ya. Ya berarti kita kan baik, terus patuh dan lain sebagainya. Caranya ya cek disayang itu tadi. Rasa diterima, kita ingin diterima. Pasti sama teman kita ingin diterima ya. Pasti semua orang merasakan itu ya kan. Sama masyarakat, sama keluarga. Kesenangan dan penguasaan. Nah kemudian sebagai guru penting untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia sehingga diketahui kebutuhan mana yang dipenuhi ketika murid melakukan suatu perilaku. Perubahan bisa dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif. Yang dimaksud di sini, ketika murid kita melakukan kesalahan, kita harus tahu kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi tersebut. Ya, dan kita harus bisa mencarikan solusi untuk memenuhi dengan cara yang positif. Contohnya, seorang anak ngambil tuh makanan atau minuman temannya, ya kan? Kadang kan ada yang suka usil, atau di situ tuh ngambil kita harus tahu dia itu cuma usil ataukah memang dia benar-benar membutuhkan, ya kan? Kadang kita anak itu suka usil deh, padahal kita nggak tahu, mungkin dia memang benar-benar butuh dan tidak bawa dari rumahnya, atau tidak bawa uang saku, bukan sekedar usil. Berbeda anak usil dengan anak yang butuh, ya kan? Ya kan? Dan cara solusinya tentu akan berbeda juga, begitu ya. Nah, kalau usil berarti dia apa nih dari kelima ini yang belum terpenuhi? Kalau dia usil cuma sekedar cari perhatian atau ya pokoknya pengen gangguin temannya, bukan karena butuh.
Dari 5 ini mana yang belum terpenuhi coba? Kesenangan. Kesenangan? Kasih sayang dan rasa Bisa, kasih sayang dan rasa diterima. Sebenarnya dia cari perhatian deh ya kan? Usul itu dia pengen perhatiin. Biar gimana sih caranya menarik perhatian orang lain. Berbeda dengan yang butuh tadi. Ya kan? Karena dari rumah ya wis gak bawa apa-apa, gak bawa uang, haus, yo lapar. Kan dia harus memenuhi kebutuhan yang nomor berapa itu? Bertahan hidup, orang lapar gak bawa uang, terus pakai apa ya? Wis ngambil punya temannya. Nah itu Bu Guru harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar mana yang belum dipenuhi, belum terpenuhi oleh anak itu ya. Begitu ya. Nah, jadi yang pertama harus dicari dulu kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi oleh anak tersebut. Sehingga kita bisa mencarikan jalan keluarnya. Begitu ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini dunia yang berkualitas. Ada yang bertanya dulu? Sudah selesai ya? Ada yang bertanya dulu? Apa kita lanjutkan dulu? Kita lanjutkan dulu ya. Dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas Anda itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Dari yang berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Ya, dunia berkualitas. Saya ingin si A, si B, si C yang dekat saya, ya kan? Ini berisi orang-orang. Saya ingin pengen nanti wis punya rumah yang megah, itu kan? Dunia yang berkualitas menurut Anda, ya kan? Menurut kita. Nah, ini membuat merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Ya. Tapi dunia yang berkualitas kita belum tentu sama dengan teman kita, belum tentu sama dengan murid kita, ya kan? Nah, ini ada 3 kompetensi yang dimiliki guru untuk menjadi yang berkualitas tersebut. Apa itu? Kompetensi personal atau kematangan pribadi. Kematangan pribadi. Jadi dia tahu bisa membawa dirinya, bagaimana bersikap. Ini kematangan pribadi. Ya. Sikapnya sudah sesuai, sudah cara berpikirnya dewasa, bisa memberikan teladan yang baik. Itu namanya kematangan pribadi. Bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Gitu ya. Kan guru menjadi teladan ya kan? Itu kematangan pribadinya. Kemudian kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru berelasi dan berinteraksi. Kompetensi sosial itu berelasi, interaksi dengan murid harus baik, dengan wali murid harus baik, dengan teman-teman sesama guru juga harus baik, dengan wali murid juga harus baik, dan dengan lingkungan sekitarnya. Itu termasuk dalam kompetensi sosial ya. Kemudian ada kompetensi profesional. Jadi kemampuan yang dimiliki guru sebagai pengajar yang baik. Guru itu harus profesional. Lek mau mengajarkan, aku pengennya ini loh tentang kecanggihan sekarang. Profesional belajarlah IT biar anak-anak juga bisa ya. Ilmunya jadi nggak itu aja begitu yang maksud ya. Nah, kemudian mungkin guru profesional itu bisa belajar terus belajar. Kenapa? Karena anak-anak kita semakin pintar dan canggih ya. Lah kita nggak mau belajar, ketinggalan pintaran muridnya ketimbang gurunya. Nah, hati-hati. Ini tadi kompetensi sosial. Nah, semua kompetensi ini wajib dimiliki guru. Kalau gurunya itu tadi kematangan pribadinya nggak ada, gimana mau nyampein muridnya? Wong dianya sendiri gak matang ya kan pribadinya ya kan? Katanya nggak boleh bertengkar sama teman,
tapi Bu Guru marah-marah terus. Ya, nggak bisa jadi teladan. Ya, berarti kemarahan pribadinya belum ada dong ya. Nah, kemudian sosial. Gimana mau ngajarin muridnya nyaman di kelas kalau dia sendiri sama muridnya gak pernah bercakap-cakap, gak pernah. Dek, gimana namanya? Murid sama guru kan, ya kan? Cuma sekedar datang aja begitu aja sudah selesai lah. Kan gak ada kedekatan akhirnya ya kan. Nah, itu yang dimaksud dengan kemampuan berinteraksi tadi. Lah jangan sama murid toh. Karena yang berhubungan dengan kita ya wali murid juga. Sama muridnya baik, terus ya wali muridnya ketemu cuma ya Bu, sudah pergi begitu aja. Lah ya apa? Kan pikirannya wali murid jadi gini. Aduh, Bu Guru tuh ya apa kok ngono. Sampai anakku ya apa? Ya kan? Kemudian sama teman. Sama teman antar ustadzah ini. Harus berrelasi yang baik itu gimana? Karena kita mengajarkan kepada murid gak bisa sendirian. Meskipun itu kelas kita. Suatu ketika pasti kita akan butuh teman untuk berkolaborasi. Ya, karya yang bagus itu kalau sudah kolaborasi. Mungkin kita nggak bisa di bagian ini, teman kita bisa yang ini. Digabunglah, jadilah yang suatu yang terbaik untuk murid kita. Ya, jadi penting kolaborasi dengan teman, relasi dengan teman itu penting. Ya, jangan dianggap aku ngejar kelas A, ya wis, bapak gak cedek-cedekan sampai gurunya kelas B, aku nggak butuh, nggak seperti itu ya. Collab di antara guru itu luar biasa, kita harus bisa berkolaborasi dengan orang lain ya. Kalau sudah aku mangkal sebut sama orang itu ya, tapi kan nggak perlu ditanam-tanam mangkalnya kan, siapa tahu dia bisa ngajarin kita sesuatu ya. Atau mungkin dia bisa bantu kita ya. Nah, ini kita lanjutkan. Dengan terpenuhinya kriteria guru berkualitas, pendidikan berjalan lebih terorganisir. Mutu pendidikan menjadi lebih baik, ya kan pastinya ya. Kemudian dengan adanya guru berkualitas yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang baik, diperlukan agar ia tidak terikut terbawa dengan kemajuan teknologi, tetapi guru tersebut bisa memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan cara mengajar yang ada, karena pendidikan yang bermutu tercipta dari peran seorang guru yang berkualitas ya. Ya kan? Memang ujung tombak itu generasi penerus kita ada di guru. Ujung tombaknya gurunya bisa menanamkan hal-hal yang baik pada muridnya, maka generasi berikutnya akan lebih baik lagi. Tetapi guru yang sekarang ini tidak bisa menanamkan hal tersebut kepada muridnya, di masa depan generasi kita entah seperti apa ya. Makanya kita harus memiliki kompetensi tadi biar bisa menuntun murid-murid kita kepada yang terbaik gitu ya. Nah, ini ada yang bertanya dulu? Ya. Bagaimana cara apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, bagaimana cara kita mengatasi dan agar bisa menangani masalah tersebut? Iya. Bagaimana cara kita bila ada siswa yang sering melakukan kesalahan dan bisa menangani masalah tersebut? Iya, kadang memang ya, kok si A ini kok terus aja kayak gitu lah. Saya ngalamin loh, sampai nangis. Setiap hari terus bikin masalah, entah gangguin temennya. Nah, itu tadi. Kita harus mencari yang pertama itu, awal kita menangkap, carilah dulu kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi oleh anak itu. Ya, cari tuh dari kelima itu. Makanya ustadzah harus tahu latar belakang siswa tersebut bagaimana, keluarganya tersebut bagaimana. Itu memang profil tersebut kita butuhkan. Tapi tidak boleh kita sampaikan kepada orang lain. Memang setiap lembaga atau guru harus tahu ya, kondisi ekonomi, keadaan latar belakang keluarga, budaya dan lain sebagainya ya. Nah, kita urut tuh di situ. Kita akan tahu umpamanya latar belakang keluarganya kurang mampu. Dia melakukan umpamanya tadi ya, ngambil minuman temennya atau makanan temen. Dari rumah itu dia nggak pernah dikasih uang saku.
kita tanyain anaknya dulu, kenapa dek, kan gitu. Nanti dia akan bercerita. Kalau sudah tahu, oh gak dapat uang saku, makanya dia ngambil ke temannya. Nah, bersama anak itu kita carikan solusi. Kalau gak bawa uang saku, gak bawa makanan, solusinya bukan kasih sayang ya, bukan apa atau di antara yang kelima tadi. Berarti solusinya itu apa? Ya kita harus membantu. Orang tuanya jelas gak mampu, gak mampu gitu lah ya. Kita membantu dengan apa? Kita membantu dengan mungkin bisa komunikasi di lembaga atau dengan guru lain, gimana sih caranya mungkin bisa ngasih uang saku anak ini, ya? Atau mungkin kita memberikan makanan ke anak ini, ya kan? Kita komunikasikan dengan guru-guru yang ada di situ dan lembaga. Pasti ada solusinya, pasti ya. Nah, sehingga kita bisa menolong anak tersebut, ya. Begitu ya Ustazah? Iya. Nanti insya Allah kalau sudah tahu pokok akar masalahnya dan kita bisa menemukan solusinya bersama anak itu, kalau dia sudah terpenuhi kebutuhannya, lalu kita kasih uang saku umpamanya, kok sih dia masih ambil aja, kan nggak mungkin kan, karena tadi sudah kita penuhi kebutuhannya ya. Kalau sih ngambil aja berarti itu tahapnya lain lagi, itu perlu pengobatan berarti ya kan. Nah, lanjutkan ini restitusi dan segitiga restitusi. Tadi kita sudah bahas restitusi itu adalah pendekatan yang mempromosikan tanggung jawab, ya, pertobatan dan perbaikan. Sedangkan restitusi ini pendekatan yang mempromosikan tanggung jawab, pertobatan dan perbaikan. Jadi restitusi ini ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya dulu, dia itu harus tanggung jawab, harus berubah dan melakukan perbaikan. Tadi dengan cara apa tadi? Ditanya dulu kesalahan tadi apa, bagaimana kalau besok seperti itu lagi, mengulangi lagi atau enggak, lah solusimu biar tidak melakukan itu lagi bagaimana. Ini namanya restitusi. Ya, dengan kita mau restitusi itu ada caranya dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid agar memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka menjadi lebih kuat, sehingga kembali pada kelompoknya. Segitiga restitusi ada di dunia pendidikan adalah alat yang efektif dalam menangani murid yang bermasalah. Jadi restitusi dan segitiga restitusi itu lebih efektif daripada tata tertib dan hukum. Ya, segitiga restitusi. Jadi restitusi tadi anak harus belajar tanggung jawab, pertobatan dan perbaikan tanpa menghukum, tapi dari dalam diri anaknya sendiri dengan kesepakatannya dia loh ya. Dia yang mengusulkan kesepakatan tersebut kan tadi, bukan kita ya. Berarti kamu bukan seperti ini. Berarti kamu besok jika ngambil minuman temenmu, kamu kudu bawa uang saku toko oma. Bukan begitu ya kan? Itu menurut kita. Menurut anaknya kan belum sampai ke situ pikirannya kan. Pikiran anaknya, kalau aku nggak dikasih uang kok, terus aku kudu apa? Kudu bawa uang saku lah, boleh duitnya di mana? Ya kan? Nah itu. Lanjut ya. Nah, apa saja untuk langkah-langkah segitiga restitusi tersebut ya? 1. Menstabilkan identitas. Tujuannya meyakinkan kegagalan yang dialami anak sebagai hal positif agar berubah menjadi kesuksesan ya. Jadi menstabilkan identitas itu, anak itu, setiap manusia kan pasti punya salah kan? Manusia nggak ada yang sempurna. Anak-anak melakukan kesalahan, orang dewasa pun pasti melakukan kesalahan ya kan. Nah, ini yang namanya dari segitiga restitusi yang paling awal kita lakukan nih, menstabilkan identitas. Jadi meyakinkan anak itu, loh, kamu tuh salah tuh nggak apa-apa, tapi harus diperbaiki, begitu loh ya. Dengan apa? Ya, biasanya kalimatnya itu, semua manusia itu tidak sempurna, atau manusia itu pasti berbuat kesalahan. Itu diucapkan ke anaknya.
habis dia melakukan kesalahan, tanya, tuh, kamu tadi salah apa sih? Dia kan pasti akan menjawab. Terus Ustazah bilang, manusia itu nggak ada sempurna, pasti melakukan kesalahan. Tapi ya tidak boleh diulangi lagi. Itu untuk menguatkan anak. Ya. Jadi, aku sing paling salah dewe. Aku paling banyak berdosa, sehingga nggak terjadi pemikiran seperti itu. Oh, kesalahan itu memang aku kemarin mungkin lupa, hilang, tetapi semua orang pasti melakukan kesalahan. Tapi yang penting diperbaiki. Ya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dengan cara anak ditanya apa kesalahan yang telah dilakukan sehingga anak mengetahui yang tidak baik yang telah dilakukannya. Validasi tindakan. Jadi meyakinkan lagi anak itu. Tadi yang kamu lakukan benar apa salah? Salah. Terus bagaimana kamu kalau sudah salah begitu kamu akan bagaimana? Itu namanya memvalidasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan guru bisa menghubungkan perbuatan anak-anak dengan nilai yang ada sehingga ia memperbaiki dirinya sesuai keinginannya. Sesuai dengan keinginannya loh, bukan bu guru loh ya. Nah, terkait kehidupannya di masa depan sehingga anak bisa dibimbing untuk mewujudkannya. Itu tadi, kamu ngambil minuman temenmu, makanannya itu salah apa benar? Salah bu. Lah harusnya bagaimana ya nggak ngambil makanan minuman temennya? Kan itu bukan hakku, gitu kan? Nah terus, kamu terus besok gimana? Biar nggak ngambil lagi. Kalau orangnya punya pasti jadi ya aku akan bawa dari rumah bu, ya kan? Tapi kalau orangnya nggak mampu, terus dia nih, iya dek, besok ya kamu nggak usah ngambil, tapi ibu akan bantu. Ibu nanti akan bersama teman-teman guru yang lain akan memberi kamu uang saku umpamanya ya, 2.000 sehari. Jadi kamu nggak boleh ngambil lagi ya. Oh iya bu, gitu ya. Dia sudah ke tahap yang ketiga. Ya, sudah tadi menstabilkan identitas, sudah tahu validasi tindakannya itu salah. Ya, ini keyakinan anak. Keyakinan anaknya harus diperkuat. Oh, aku nggak boleh gitu. Jalan keluar tuh solusiku seperti ini. Keyakinannya. Ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Sudah selesai. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Iya? Mengapa segitiga restitusi dianggap efektif untuk menerapkan budaya sosial? Budaya positif. Budaya positif. Segitiga restitusi efektif untuk menciptakan budaya positif ya. Kita tadi sudah melihat dan mendengar bagaimana tata tertib dibuat, ya. Tata tertib mesti ada sanksi dan hukumannya kan, dan dampaknya kepada anak itu akan membuat anak benci, marah, dendam ya kan. Kalau segitiga restitusi di sini kita bukan satu arah yang dipakai, tetapi kesepakatan bersama, kolaborasi antara murid dengan gurunya, sehingga kesepakatan itu terjadi karena ada persetujuan kedua belah pihak, sehingga kayaknya ikhlas deh gitu loh maksudnya ya. Iya sih, aku kan sudah bilang aku kalau seperti ini nanti akan menghadapi yang seperti ini, dan dalam segitiga restitusi itu tidak boleh ada hukuman ya, tetapi itu tadi harus ditanyakan dulu, distabilkan dulu anaknya, diyakinkan kamu salah bukan berarti selamanya akan salah, kamu bukan akan jadi orang jahat terus gitu kan tadi ya. Nah yang kedua, divalidasi tindakannya. Oh yang ini salah, gak boleh dibalik menit. Yang ketiga tadi, keyakinannya diperkuat anak itu. Oh aku besok akan menjalankan solusi yang ini nih, biar aku tidak salah lagi. Itu bedanya tata tertib dengan segitiga restitusi, sehingga itu lebih efektif karena akan lebih mengakar ke dalam karakter anak ya.
dengan kesepakatan bersama dan keinginannya dia sendiri. Begitu. Ada lagi yang bertanya? Sudah? Sudah selesai, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak. Semoga materi hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan bisa Ustazah terapkan di sekolahnya. Ya, kita sekarang belajar untuk memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita. Ya. Nah, demikian materi hari ini. Sebelum kita tutup, ice breakingnya tadi masih ingat? Masih. Besok biar bisa ditularkan tuh kepada anak-anak. Yuk, kita ice breaking dulu sebelum menutup acara. Ya, tadi. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ngam, aha aha ngam, aha aha semangat. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya tutup acaranya. Terima kasih banyak atas partisipasinya ya. Semoga kita bisa lebih baik lagi ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.